Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari program studi multimedia 3C dari kelompok 4 yang akan membahas tentang SEO atau optimasi mesin pencari. Nah, apa sih SEO ini? Sebelum membahas jauh tentang SEO ini, saya akan memberikan satu analogi seperti ini. Bayangkan jika di dunia ini ada suatu gudang yang dimana gudang ini berisi semua informasi yang ada di dunia ini. Nah, tentunya kita sebagai manusia terkadang membutuhkan suatu informasi yang benar-benar ingin kita ketahui. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mencari informasi di gudang yang saya maksudkan tadi. Nah, gudang ini jika di internet biasanya platform yang terkenal yaitu seperti Google. Nah, untuk memudahkan kita mencari informasi di dalam gudang ini, ada suatu sistem yang dinamakan dengan algoritma sistem pencari. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mempunyai suatu informasi lalu mengemasnya dalam suatu website yang disimpan di gudang tadi? Pertanyaannya, bagaimana caranya? Website kita lah yang pertama diberitahu oleh sistem pencari. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya SEO. SEO adalah seluruh usaha penuh yang bertujuan untuk menempatkan website kita di halaman yang pertama atau paling pertama dalam kata kunci yang kita inginkan. Nah, bisa diambil kesimpulannya, SEO ini semacam gimana sih caranya supaya website kita tuh yang pertama kali disampaikan oleh sistem pencarian. Terus, gimana sih cara kerjanya SEO ini? Cara kerjanya SEO ini paling tidak melibatkan 3 tahap, yaitu yang pertama, technical SEO, yang kedua, on-page SEO, dan yang ketiga, off-page SEO. Sekarang kita bahas cara kerjanya satu persatu. Yang pertama, technical SEO. Technical SEO ini sering dikaitkan sebagai pondasinya suatu website. Kenapa? Karena di sini kita diharuskan untuk memenuhi karakteristiknya. Maka dari itu, pastikan website kita memenuhi karakteristik. Yang kedua, on-page SEO. Nah, di tahap ini kita memperbaiki kontennya, yaitu membuat sebagus mungkin, semenarik mungkin internalnya. Kayak memperbaiki teks gambarnya, URL-nya, description-nya, link internalnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah off-page SEO. Nah, ini kebalikannya dari yang kedua. Jika yang kedua adalah internal, maka ini adalah eksternalnya. Jadi bisa dibilang ini cara mempromosikan website kita dengan cara memperbanyak link building dan lainnya. Jadi semakin banyak web lain yang mengarahkan webnya ke kita, maka ini akan semakin bagus gitu. Jadi berbeda ya antara on-page SEO dan off-page SEO ini. Jika on-page SEO ini bermaksudkan untuk membuat kontennya menjadi berkualitas dan tentunya agar dilirik oleh Google atau platform lain, sedangkan off-page SEO ini bermaksudkan untuk membuat kredibilitas lebih tinggi dan tentunya mendapat kepercayaan dari Google atau platform lain. Oh iya, satu lagi nih yang penting, yaitu keyword atau istilah pencarian tertentu. Kenapa yang jadi penting? Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwasanya algoritma sistem pencarian ini akan menampilkan yang paling relevan dari keyword yang masuk. Contohnya seperti ini, jika ada seseorang yang mencari informasi mengenai sepatu bola, lalu ia memasukkan kata kunci sepatu bola di sistem pencarian, maka
website yang muncul akan sangat relevan, yaitu mengenai tentang sepatu bola. Nah, maka pastikan keyword Anda sesuai ya. Dan yang terakhir, apa sih manfaatnya SEO ini? Jadi, manfaat yang pertama adalah meningkatnya traffic potensial. Semakin banyak orang yang berkunjung ke websitemu, maka semakin besar pula kemungkinan kamu bertemu dengan orang yang berpotensial. Seperti jika kamu berjualan di website kamu, maka kemungkinan besar kamu bertemu dengan konsumen yang berpotensial semakin besar pula. Yang kedua, membangun branding awareness. Semakin banyak orang yang berkumpul melihat website kamu, maka kemungkinan besar branding kamu pun akan semakin banyak orang yang mengenalnya. Yang ketiga, lebih efektif. Kenapa? Karena SEO ini bersifat permanen. Yang keempat, lebih hemat pengeluaran. Karena ini tidak bergantung kepada modal, bahkan bisa sampai gratis. Dan yang kelima, itu mendapatkan kepercayaan lebih, seperti yang bahas sebelumnya ya. Terima kasih. Pada materi kali ini saya membahas mengenai iklan PPC. Nah, apa itu iklan PPC? PPC merupakan sebuah metode kerjasama periklanan di internet di mana pemasang iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audiens. Konsep PPC setidaknya melibatkan 3 pihak. Yang pertama ada penyedia teknologi atau platform. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuat iklan, kita harus mendaftar di sini, di platform ini. Kemudian platform ini itu dia yang memiliki teknologi, terus aturan dan biaya iklan yang disediakan. Saat ini Google adalah pemilik teknologinya. Nah, yang kedua, pemilik website atau blog. Nantinya iklan yang sudah kita daftarkan akan muncul di website atau blog mereka. Yang ketiga, pengiklan atau advertiser. Itu merupakan orang yang akan beriklan di internet menggunakan AdWords. Selanjutnya, cara optimalisasi untuk memantau kinerja PPC. Yang pertama, memasukkan negatif keyword. Negatif keyword akan beroperasi ketika ada seseorang memasukkan negatif keyword, maka iklan Anda tidak akan tampil kepada orang tersebut. Nah, contoh dari negatif keyword, misalkan pengiklan memasang kata kunci sepatu futsal warna pink dan aksesoris futsal. Sementara negatif keywordnya adalah sepatu tenis warna pink dan sepatu tenis. Cara ini memungkinkan pengiklan tersebut menghindari audiens yang mencari sesuatu yang serupa tetapi tidak dijual oleh pihak pengiklan. Yang kedua, tentukan anggaran iklan dan strategi bidding. Misalnya, jika tim pemasaran Anda dialokasikan sekitar $1.000 untuk PPC, pertama-tama Anda harus mengetahui berapa banyak iklan yang Anda jalankan. Katakanlah ada 8 iklan, kemudian Anda harus membagi jumlah ini dengan jumlah hari penayangan iklan. Nah, jika Anda ingin menayangkan selama 14 hari, maka anggaran hariannya berkisar $8,93 per hari. Nah, yang ketiga, kostumisasi target audiens, minat, lokasi, dan istilah pencarian. Jadi setelah menetapkan target audiens, selanjutnya kita perlu menentukan istilah pencarian tertentu untuk nantinya digunakan sebagai iklan yang muncul di SERP. Perhatikan juga jumlah kata kunci yang Anda pilih untuk setiap iklan. Berlawanan dengan apa yang disarankan Google Ads, semakin banyak kata kunci yang kita pilih untuk memasang iklan, semakin tinggi pula kemungkinan iklan akan dilihat oleh orang yang salah. Jadi mulailah dengan 1
satu atau dua kata kunci yang memiliki volume pencarian tinggi dan sesuai dengan tujuan iklan Anda. Kemudian yang terakhir ada identifikasi dan buat landing setiap istilah pencarian. Misalnya, seseorang mencari sepatu futsal, kemudian mengklik iklan Anda dan mereka malah diarahkan ke landing page yang berisi tawaran les sepak bola. Maka iklan Anda ini sangat tidak efektif karena tidak dapat menyediakan apa yang mereka cari. Jadi, landing page yang paling relevan dalam kasus ini berupa halaman penelusuran produk yang berisi daftar sepatu futsal yang siap untuk dijual. Nah, materi yang selanjutnya ada contoh platform PPC. Yang pertama ada Google Ads. Jadi dengan menggunakan Google Ads, kamu bisa menampilkan iklan hasil pencarian Google menggunakan kata kunci yang relevan dengan bisnis kamu. Yang kedua, Facebook Ads. Jadi dengan banyaknya pengguna Facebook itu menjadikan platform ini efektif untuk menjangkau banyak calon klien dari pengguna Facebook. Selanjutnya yang ketiga ada Instagram Ads. Nah, Instagram ini merupakan salah satu bagian dari Facebook. Jadi ketika kamu sudah membuat iklan di Facebook, maka secara otomatis kamu sudah membuat iklan di Instagram juga. Nah, selanjutnya ada konsep AdWords. Jadi konsep AdWords ini ada dua. Yang pertama sistem PPM atau Pay Per Million Impression, dan yang kedua ada sistem PPC atau Pay Per Click. Nah, sistem PPM atau Pay Per Million Impression merupakan di mana para pengiklan membayar produk yang diiklankan melalui Google berdasarkan jumlah per 1000 impression atau tayangan dari iklan tersebut. Kemudian sistem PPC atau Pay Per Click merupakan pengiklan membayar iklan tersebut berdasarkan jumlah klik yang didapat dari iklan tersebut. Jadi pengiklan tidak perlu membayar per million klik gitu ya. Jadi setiap klik bayar. Nah, strategi AdWords ini adalah dengan menargetkan kata kunci atau keyword pencarian. Nah, yang selanjutnya materi yang terakhir dari saya yaitu cara menggunakan AdWords. Yang pertama, buka Google Ads, kemudian buat akun Google. Selanjutnya pilih goals. Nah, pilih goals ini ada 3. Yang pertama, menghubungi Anda melalui telepon. Jadi jika Anda menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan menggunakan telepon, maka disarankan untuk menggunakan goals yang pertama ini. Nah, yang kedua, mengunjungi toko fisik. Nah, ini biasanya toko-toko yang seperti kafe, terus rumah makan atau restoran-restoran gitu, dan ini mengharuskan kepada calon pembeli untuk datang ke tokonya. Nah, yang ketiga, mengunjungi website. Jadi pada goals ini transaksinya hanya melalui website. Jadi kayak chattingan di website atau nanya-nanya di website, pesan makanan di websitenya atau gimana gitu. Pokoknya semua transaksinya ada di website tersebut. Nah, langkah selanjutnya pilih jangkauan lokasi. Nah, selanjutnya ada kategori. Ini akan memudahkan Google untuk menentukan target audiens iklan. Selanjutnya buat copy pada iklan. Terus masukkan foto-foto iklannya gitu kan. Selanjutnya tentukan budget untuk iklan Anda. Kemudian yang terakhir, pilih metode pembayaran. Itu materi dari saya mengenai iklan PPC. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Gavian. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang afiliasi pemasaran. Yang pertama, apa sih yang Anda pahami tentang afiliasi pemasaran? Afiliasi pemasaran adalah suatu sistem pemasaran
yang menggunakan internet sebagai media utamanya dengan melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, afiliasi pemasaran adalah pemasaran yang membayar jasa seseorang yang berhasil menjual produk atau jasa dari perusahaan maupun usaha perorangan. Yang kedua, bagaimana cara kerja dari afiliasi pemasaran? Karena afiliasi pemasaran itu dilakukan dengan cara menjualkan produk atau jasa dari orang lain, maka diperlukan peran serta tanggung jawab dari setiap pihak, yaitu seperti penjual maupun pengiklannya. Hal tersebut bertujuan agar strategi pemasaran yang diterapkan bersama bisa berjalan dengan efektif. Nah, jika diuraikan terlebih lagi, ternyata pihak-pihak afiliasi pemasaran itu ada 3 ya. Yang pertama penjual, kedua pengiklan, dan yang ketiga adalah konsumen. Penjual di sini baik itu perusahaan maupun usaha perorangan yang merupakan vendor yang menyediakan produk atau jasanya. Yang kedua, pengiklan di sini baik itu individu maupun perusahaan yang mempunyai cara yang unik untuk memasarkan produk dari penjual sehingga mampu diharapkan nantinya banyak menjadi calon konsumen. Nah, yang terakhir, konsumen di sini ialah yang mengkonsumsi produk atau jasa dari penjual melalui pengiklan. Yang ketiga, apa sih manfaat bila Anda menerapkan afiliasi pemasaran? Yang pertama, itu mudah dijalankan karena kita hanya perlu mengandalkan pengiklan untuk memasarkan produk atau jasa kita. Yang kedua, resiko kerugian yang minim. Maksudnya di sini tuh penjual hanya perlu menyediakan produk atau jasa ketika diminta oleh pengiklan karena ada konsumen yang memesannya. Terus yang ketiga, waktunya fleksibel. Nah, maksudnya di sini tuh kita bisa menjaring banyak calon konsumen hanya dengan memposting produk atau jasa kita di media sosial ataupun website yang dikelola oleh pengiklan di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, sebutkan contoh program afiliasi. Yang pertama ada Amazon Affiliate Program. Nah, di sini Anda sebagai pengiklan hanya perlu bergabung dan memilih produk apa yang ingin Anda promosikan. Nah, jika Anda berhasil menjualkan produk tersebut, Anda akan mendapatkan komisi hingga 10%. Yang kedua ada tiket.com Affiliate Partner. Nah, Anda di sini hanya perlu mempunyai aplikasi yang bisa dihubungkan dengan berbagai data hotel dan penerbangan dari tiket.com. Nah, jika Anda berhasil menjualkan tiket penerbangan, maka Anda akan mendapatkan komisi 10.000 per kursinya. Dan jika Anda berhasil menjualkan tiket bookingan hotel, maka Anda akan mendapatkan komisi sekitar 40-60% dari harga penjualan booking hotel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refatur Rahman dari kelas Multimedia 3C dan dari kelompok 4. Yang pertama itu misalnya Anda menjadi seorang entrepreneur, jadi susah apa yang akan Anda tekuni untuk berbisnis? Saya akan memilih web design. Nah, jelaskan alasan memilih untuk usaha tersebut. Alasannya itu karena di tengah pandemi ini usaha offline tuh banyak yang kayak gulung tikar gitu kan, bangkrut. Nah, saya memilih yang melalui media online. Nah, contohnya itu web design. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara memasarkan produk usaha Anda agar bisa bersaing di pasaran. Memakai media online, contohnya kayak Instagram, Facebook. Nah, kalau pakai metode PPC kayak pay per click, bisa juga memakai Google Ads. Nah, yang terakhir itu jelaskan menurut pendapat Anda tentang keadaan masyarakat saat ini memilih untuk memasarkan produknya secara online. Karena tadi saya sudah bilang tuh banyak pedagang off yang memasarkan tuh secara offline tuh banyak yang bangkrut, belum tikar. Nah, beralih ke media online agar dilihat banyak orang. Intinya di tengah masa pandemi ini orang-orang tuh pada mager keluar ya kan, buat belanja atau buat apalah gitulah kan, harus pakai masker, hand sanitizer. Nah, akibatnya para pedagang offline itu mengalami kerugian karena berkurangnya pelanggan. Nah, untuk itu banyak kan tuh orang yang pengen jualan online, maksudnya lewat media online. Nah, contohnya dari web design ya. Nah, ide saya tadi itu untuk berbisnis. Nah, di situ. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Akbar dari kelas Multimedia 3C.
saya ingin menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu soalnya banyak usaha yang mengalami penurunan, bahkan ada beberapa yang sampai tutup karena tidak bisa bertahan di saat pandemi saat ini. Menurut Anda, bagaimana cara untuk bisa kembali untuk memulai usahanya? Yaitu adalah melakukan promosi. Dengan adanya promosi, pelanggan menjadi tahu apa barang yang kita jual. Ya. Nah, promosinya ini adalah promosi melalui sosial media. Ya. Tidak zaman lagi sekarang, pada zaman sekarang door to door gitu ya, dari rumah ke rumah atau dari lembaran koran gitu ya. Nah, sekarang adalah sosial media, contohnya adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, sejenis sosial media yang lainnya. Lalu yang kedua, usaha apa yang masih menjadi prioritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya saat ini? Saya yang kedua adalah melakukan layanan melalui online. Ya. Contohnya, toko kita didaftarkan seperti layanan antar jemput oleh kurir gitu ya. Contohnya ya, aplikasi ojek online pada saat ini, dan di situ aplikasi tersebut memfasilitasi layanan antar jemput barang gitu ya, gitu. Dan tidak hanya antar jemput barang saja, tetapi untuk tempat packagingnya itu ya harus higienis sesuai peraturan pemerintah gitu ya. Tetap higienis sehingga tidak ada virus yang menempel di packaging tersebut. Gitu. Lalu yang ketiga, usaha apa yang paling berdampak atau beresiko saat kondisi pandemi ini? Mengapa bisa demikian? Dan ketiga, untuk usaha yang terdampak itu adalah usaha pariwisata, ya, usaha traveling, karena menurut saya usaha tersebut susah untuk beroperasional gitu ya untuk saat ini, karena ada kebijakan pemerintah yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga tidak berjalan seperti hari-hari biasa sebelum pandemi saat ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.